Jadi dia hanya bisa apa? Mika-miki. Jadi kita positioning, bisa kita posisikan mika-miki karena kepala tetap stay di sini, tidak lawan gravitasi, cuman miring kanan miring kiri doang. Selama minimal 7 hari. Lepas pangkal dulu. Nah, di posisi ini kita bisa memanfaatkan untuk aktivasi otot-otot anti gravity yang ada di pasien. Untuk apa Pak? Persiapan penanaman pola, persiapan sitting, standing, aktivasi otot-otot anti gravity. Agak miring, misalnya ini sisi kanan ya. Relax, relax. Ini lebih bagus kalau ada bantal lagi di sini. Hip di cover, shoulder di cover sama bantal. Sama seperti positioning untuk decubitus. Ini kita posisikan lebih atas sedikit bagian yang terdampak stroke daripada bagian normal selama 20 menit. Sekaligus kita mencegah decubitus. Tujuannya adalah aktivasi otot-otot anti gravity. Jadi di sini nanti akan muncul statik kontraksi pada otot-otot stabilisator sendi, shoulder, hip. Kalau hip nanti rectus abdominis akan kontraksi. Gitu. Kemudian kita lanjut di poin berikutnya, mobilisasi. Mobilisasi untuk mencegah penurunan fungsi pada setiap sendi yang terdampak stroke. Kita mulai dari shoulder dulu. Oke, dengan bantuan maksimal. Dengan bantuan maksimal ya, ini lebih bagus mengikuti ritme pernapasan. Inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi gitu. Tarik, tiup, tarik, tiup. Oke. Cardio respiratory training. Ini bantuan minimal. Jempol ada di dalam, di medial, nanti dia ke arah posterior di 90 derajat. Kenapa? Untuk meminimalisir terjadinya nyeri pada shouldernya. Oke, ke posterior. Semakin kalian megang di ujung, maka semakin membantu pasien itu terstimuli untuk gerakan motoriknya. Semakin kalian kasih bantuan maksimal, semakin lama stimulasi motorik itu muncul. Nah ini si Patlan ini dia aktif ini. Aktif, gak lemas dia. Karena handling ini mengaktifasi otot-otot kaf untuk berperan sebagai stabilisator joint. Beda dengan yang ini. Yang ini dia lemas nih. Oke. Itu untuk tangan, untuk kaki bantuan maksimal bisa kayak gini. Bisa pegang ini, bisa pegang ini. Intinya ada gerakan fleksi, ekstensi, adduksi, aduksi. Ini nggak perlu ritme pernapasan. Kalau tangan kita bisa mengikuti ritme pernapasan untuk memaksimalkan kardio respirasi, normalisasi vital capacity. Bantuan minimal. Nih bantuan minimal. Kenceng dia nih, rectus abdominusnya. Kemudian naik fleksi, dorong, turun. Dari awal latihan bisa juga di sini
tapi lebih stabilnya di sini. Oke. Tangan ke depan dikit. Oke, sekarang angkat kepalanya ke arah tangan saya ini. 1, 2, 3. Aktivasi dulu vestibular. Aktivasi proprioceptif di shoulder, elbow, hip, knee dengan cara dikasih pressure pada beban badan sendiri. Kenapa? Balancing itu akan aktif ketika 3 sensori aktif: taktil, proprio, vestibular. Kalau itu belum, maka dia akan lama untuk balancingnya bagus. Jadi ini dulu, ini tekan, Bapak angkat tangannya, relax. Udah jago dia pakai sisi sehatnya untuk membantu kepala naik, maka kita minta tolong sisi sakit juga untuk tekan juga. Sikunya juga ditekan ya Pak. 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3, relax. Lagi tahan 1, 2, 3, relax. Balik arah, posisikan, relax. Oke. Ini sisi sakit ya. Siku ini juga ikut bantu ya Pak yang sehat. Yang ini juga ikut. 1, 2, 3 angkat. Relax. Coba lebih banyak kekuatannya di sini. Oke. Sama. Relax. Aktivasi sama vestibular stimulasi. Oke. Balik lagi. Kita akan ke sitting. Instruksi. Kaki sakit, kaki lemah di bawah, yang kuat di atas, posisi menyilang kayak gini. Tangan pegang untuk keamanan dia. Fisioterapi di sini. Pegangannya di sini. Instruksinya, ketika ini naik Pak, naiknya kayak gini. Kaki ini dorong kaki yang bawah untuk menjuntai ke bawah. Nanti akan berakhir di posisi duduk dengan kaki tergantung Pak. Oke, jika Bapak ngerti, kita coba dulu simulasinya. Gerakan kepala, tangan ikut dorong. Oke, relax. Di sini pastikan dulu vital sign dalam kondisi stabil. Jangan vital sign belum stabil, kalian lakukan ini nanti bisa makut hasilnya. Oke, kita mulai untuk gerakan sitting. 1, 2, 3. Oke, di sini kunci dulu sikunya lurus. Ini juga kunci sikunya lurus. Oke, kita atur koreksi postur dari wajah, bahu, shoulder, terus posturnya lebih bungkuk, lebih tegak atau lebih miring. Usahakan dia lurus. Koreksi. Oke. Stimulasi keseimbangannya dimulai. Kalau lihat masih lemah, terus minta dia, Pak, ini dikencengin, tahan. Ini lebih kuat nih. Ini lebih kuat nih. Kalau ini udah kencang, sudah pasti lebih kuat untuk postural control. Terus ajari dia sebelum berdiri. Yang penting sisi yang sakit suruh dikunci dulu. Dia rasain dulu pressure yang ada di shoulder, elbow, wrist. Tumpuannya kerasa Pak. Menumpu atau nompo, nyonggo, awak. Ini dikunci. Bila perlu kalian pegang dulu. Nah, kenapa?
di fase tirah baring itu harus dipegang, harus disupport maksimal, harus diaktifasi sistem sensorik. Karena di situ pasti belum terlalu muncul, belum sampai sekaku kayak gini. Masa-masa awal rata-rata dimulai dengan lemas gitu. Itu lebih mudah untuk kita. Kemudian ajari pasien untuk aktivasi pinggulnya. Kalau kalian jalan, kalau pinggulnya diam, kalian jalannya kayak gini. Jadi harus fleksibel. Nah, aktivasi, tarik maju kanan dulu. Oke. Oke, mundur lagi. Oke. Terus otomatis tangannya nanti aktif. Nggak perlu kalian capek, Pak, tangan ikutan. Otomatis tubuh itu bekerja dengan otomatis sebenarnya. Dia akan mencari gerakan yang efisien tenaga. Tubuh itu akan mengeluarkan tenaga minim dengan gerakan maksimal. Dan itu udah sistem dan cara kerja tubuh. Jadi kita nggak perlu capek-capek, kita tinggal lihat gerakan apa yang muncul dan mengarahkan sebenarnya supaya lebih efektif gerakan itu. Tarik lagi. Oke, tahan. Badan ke depan. Kalian selalu di depan. Kemudian kita maju untuk berdiri. Nah, di sini kaki yang sakit, misal kaki kanan, kita harus dekat sama sisi sakit. Tangan depan, pegang tangan saya, Pak. Ini untuk kenyamanan pasien. Pegang. Oke, lumpuh, Pak. Kunci langsung. Kakinya buka. Lagi buka. Nah, di sini langsung kunci lututnya. Baru koreksi postur. Ini kencengin. Ini kencang loh saya dorong nih. Kenceng ini. Karena ini aktif. Kalau ini lemah, coba relax. Sekeras itu saya dorong tadi. Kalau ini lemah, coba lemas. Kencang. Tuh. Saya tarik gini aja, kencang dia. Stabil. Rasakan lutut kanan harus lurus ya, Pak, dikunci, kencengin. Nah, kita gerakin. Nah, udah susah digerakin. Aktivasi dulu core, baru naik ke sitting, standing. Gitu. Kemudian saya butuh kursi satu. Ini standing nih. Saya berdiri kayak gini, berdiri dulu, buka kakinya, kita kunci. Kalau misalnya pasien masih takut jatuh, pegang di belakang celana, sama kita koreksi postur. Bahu yang turun kita naikkan. Karena posisi berdiri ini itu fungsinya aktivasi pelvik tadi. Jadi misalnya ini yang lemah, dia nggak numpuk kayak gini, nggak jatuh. Begitu dia kunci, kita balikin sini, pelviknya udah aktif. Tinggal aktivasi knee, ankle. Untuk aktivasi back muscle bisa pakai bracing. Tadi waktu tidak balik bracing akan bokong. Sekarang duduk, Pak, pelan-pelan. Yuk. Duduk berdiri, ini yang paling susah. Rata-rata pasien stroke akan kembali ke gerakan awal seperti dalam kandungan. Kalau tangan dia spastiknya ke dalam. Kalau kaki dia spastiknya kayak gitu, ke dalam semua. Gak ada bayi itu gerakannya ekstensi.
fleksi semua, gerakan primitif itu. Stroke yang kehilangan memori motoriknya, dia akan kembali ke kemampuan primitif. Makanya akan muncul gerakan ini. Ya koreksi, relax. Ya, ditarik aja. Nih, pakai ujung-ujung jari kalian, pegang. Oke, baru angkat, atur, aktivasi stabilisator atau penggerak knee joint. Oke, relax, dipijak Pak. Nah, ini juga pastikan benar. Oke, pijak. Kalau ini masih kaku, coba kaku gitu. Tinggal ditepuk atau ditekan gitu untuk mengurangi spastik. Kalau spastik di sini kencang, di sini yang ditepuk otot penggeraknya, pemberian pressure, pemberian tepukan itu untuk memblok reaksi spastik yang berlangsung secara otomatis itu. Biasanya kalau kita gerakin ini ikut spastiknya naik karena sama sisinya sama-sama kanan. Aktivasi dulu, relax. Oke. Hanya perlu dorong pakai 2 jari aja, pasien udah paham badannya harus tegak apa gimana, apa bungkuk. Mundur gitu, maju. Terus nanti pegang ujung celana lagi. Kita akan berdiri, Pak, pegang tangan saya. Biasanya kalau ada pegangan di depan, pakai pegangan di depan kursi atau apa. Kalau nggak ada, ini untuk kenyamanan pasien. Pegangan utama kalian ada di belakang. Ya kan? Kita berdiri 1, 2, 3. Relax. Duduk lagi. Oke. Membentuk COG yang tepat. Jadi bangun, kasih stimulasi bungkuk gini, nih dorongan pada bahu kalian, baru tarik tangan ke atas. Tangan ngarahin gerakan, bahu dia ngarahin gerakan. Jadi kalau kalian kebanyakan ngomong, Pak, waktu mau berdiri Bapak bungkuk dulu, nanti pas dia naik, itu terus kemana Mas? Geser COG-nya jauh, geser ke belakang. Untuk membantu gerakan yang kita mau, kita hanya perlu ngarahin gerakan. Nah, cara ngarahinnya salah satu contohnya seperti itu. Oke, turun lagi pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Oke. Oke, relax, pelan-pelan. Gitu. Jadi stimulasi, tarik dulu ke belakang, nanti dia vestibularnya udah mulai bekerja dengan baik belum, balancingnya bagus belum. Jadi kita mundurin berapa senti, nanti dia oke, tenang. Kadang saya bukan iseng ya, tapi saya hanya evaluasi, ngecek aja pasien udah bisa dipercaya beneran untuk lakukan latihan ini sendiri atau belum. Kalau dia sudah bisa, harusnya sistem keamanan badannya kayak sistem indera sudah kembali seperti semula. Jadi dia bisa mengetahui kondisi yang tidak aman, membahayakan untuk dia.